Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang berjudul Danmachi season keempat episode ke-19 kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu si Bell sama si Ryu itu menemukan Colosseum ya. Jadi mereka itu kan sekarang udah mau nyampe nih ke jalur utama untuk bisa pindah lantai. Tapi akhirnya dia itu dihadang sama Colosseum yang kemungkinan kayaknya itu yang menjadi penyebab kenapa petualangan-petualangan sebelumnya itu malah memilih untuk balik arah dan akhirnya malah menetap di dalam yang jalan buntu itu karena mungkin karena dihalangi sama Colosseum itu yang kita nggak tahu apa, entah mungkin isinya monster yang akhirnya saling tarung, karena kalau misalnya kita lihat episode sebelumnya kan monster itu kayak saling tarung gitu kan. Jadi kemungkinan apakah lantai istana putih ini tuh sebenarnya kayak kumpulan monster ya sebenarnya saling tarung juga, dan Colosseum itu mungkin kayak tempat duelnya gitu. Nah itu sebenarnya yang bikin gue penasaran. Nah terus kemarin si Lilis K dan kawan-kawan itu memutuskan untuk mau nyelamatin Bell gitu ya, tapi mereka itu nggak tahu Bell itu dari lantai mana. Jadi mereka tahu penyebabnya karena ada yang ular itu akhirnya mungkin menjadi penyebab Bell turun lebih jauh gitu ya. Jadi ya mereka memutuskan untuk mau nyelamatin Bell kayak gitu dengan bantuan dari Xenos juga, arahan dari Xenos kayak gitu. Nah saran sih gue nanti bakal kayak gimana gitu ya. Ya langsung aja kita mulai untuk episode ke-19 dari Danmachi season keempat. Oke, nah episode 19 kita mulai saja. 1 2 3. Tergantung pembicaranya ya, benar. Kebenaran yang akan memuaskan dirimu. Negosiasi melalui pemerasan. Ya. Barbar orangnya. Pengetahuan aneh. Pengetahuanmu menjadi kebijaksanaan. Keren sih kata-katanya ya, maksud gua. Hmm. Oke, itu bagus sih kata-katanya ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu berkutat kepada keadilan gitu ya, keadilan dari POV dan bahkan kontra dari si Kaguya juga gitu ya. Terkait dengan kenyataannya itu sebenarnya itu keadilan dan kenyataan gitu. Cita-cita dan kenyataan gitu kan. Nah, kalau di sini lebih ke arah informasi. Jadi apa namanya? Lebih baik mendapatkan informasi apa namanya? Ya mungkin kita belum tahu kebenarannya apa dibandingnya kita tidak tahu gitu. Tadi sebutnya kayak gitu kan. Makanya istilahnya ubah pengetahuan itu menjadi kebijaksanaan. Itu keren sih Pak, kata-katanya tadi itu benar keren banget karena tadi sebutnya kayak informasi itu pengetahuan itu adalah senjata, informasi itu adalah hadiah. Jadi istilahnya kayak pengetahuan itu kayak sebuah apa namanya? Sebuah cara untuk lu mengetahui informasi itu benar atau enggak gitu ya. Cara untuk memilah informasi, dan informasi itu adalah hadiah. Maksudnya kayak apa namanya? Suatu hal yang apa ya namanya ya biasanya ya?
Karena kan setiap POV orang itu kan informasi itu kan mau apa yang lu percaya itu kan pasti lu bakal menerimanya gitu ya. Kalau misalkan ada yang berbeda kadang-kadang nggak bakal diterima informasi itu. Nah itu maksudnya. Jadi kebijaksanaan itu penting. Itu keren sih. Itu asli kata-katanya keren banget anjir. Oke, Colosseum. Oke, gue penasaran nih ya. Tidak pernah habis. Oh, oke. Gak bakal pernah berkurang jumlahnya. Berarti mau dilawan sekalipun juga bakal nggak habis. Wilayah berbahaya. Waduh, bahaya banget berarti ya. Hmm. Oke, berarti gak ada pilihan lain. Tentang petualangan yang tidak bisa kita hindari. Aduh, berarti mau nggak mau harus ngindar sih. Nggak usah ngelawan. Empat pintu keluar. Ada di seberangnya. Oke. Yang paling jauh. Menghindari semua pertempuran kan. Oh oke, mereka mau stealth gitu ya. Stealth. Oke. Jantung barbarian. Oke. Ini maksudnya pengetahuan itu ya. Hmm. Gila kata-katanya. Masuk gitu. Ke pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Hmm. Ya kan makanya bilang kan pengetahuan terkait dengan semua hal itu akhirnya bisa menyelamatkan mereka. Oke. Bagi-bagi item ya, biar kalau ada suatu hal terjadi. Jadi setidaknya ada cara untuk ngelawan lah.
Oke. Aduh tegang banget anjir gila. Soalnya nih monsternya banyak dan mereka main stealth-stealth gitu loh. Wah, gila mayat-mayat ininya cuy. Mayat-mayat petualang yang lain. Penjelajah yang lain. Oke. Oh, oh tenang, tenang. Tapi gak bakal berjalan segampang itu dong. Tiba-tiba ada satu hal yang tak terduga aja pecah sih. Oke. Udah berhasil kah? Oh ini. Oh kan ini Colosseum ya. Kan tarung kan. Pertarungan antar monster gitu cuy. Buset. Perang antar monster gini. Oke. Terus gimana cara mereka ngelewatinnya ini? Muncul lagi. Waduh ngeri cuy. Tepat di depan. Niatnya harus jauh gitu loh. Aduh. Sulit gitu loh. Gila seorang monsternya itu. Aduh tegang banget aja gila. Keren sumpah. Aduh dihadang ya. Gimana nih? Karena kan Colosseum ya. Berarti mereka bakal ngelawan dong. Oh oke. Okay. Nice. Buset. Masih muter lagi dia. Oh oke. Okay. Oh mereka udah pada sampai ke lantai ini ya. Menempatkan semacam ujian. Iya ujian buat siapa monsternya? Apa mungkin dungeon itu melatih monsternya untuk menjadi semakin kuat gitu? Wah, wah, oh no. Ah, aduh, mancing monster yang lain. Kan penyusup kan, jadi saya mereka bakal langsung nyerang Bel sama. Nah, aduh, jangan nggak mungkin semudah itu dong. Udah lari aja lah. Let's go. Aduh, dihadang.
Uh. Oke. Buset. Oh no. Buset, udah lama kita nggak ngeliat Firebolt ya. Oh, itu bomnya. Uh. Ya, jadi saya jangan terlibat pertarungan penuh, cuy. Maksudnya kayak pertarungan terus yang penting jalan itu dibersihin. Intinya kan kayak gitu kan. Wow, dikejar terus anjir. Oke. Gimana nih? Oke, dikit lagi. Wah, dari luar kolosiumnya datang monsternya. Oke. Gila, aduh gimana nih? Gila, mereka cuma berdua doang, Cok. Oh, udah pakai ininya ya. Langsung dikasih angin, suf gitu. Oh, itu biar healing kali ya, energi kali. Healnya itu. No, Ryu. Mau ngapain dia? Oh, oh, jangan bilang mau ngancurin jembatannya. Eh, oh enggak. Didorong cuy dia. Ternyata itu tekniknya cuy. Jadi biar dia itu bisa nah kan dihancurin. Iya, jembatannya dihancurin cuy. Jadi biar Bella itu bisa pergi. Ya, berarti Ryu ngorbanin diri dia. No. No. Ini maksud dari episode sebelumnya ya. Kalau misalkan dia harus mengorbankan seseorang untuk bisa selamat cuy. Semua hal yang aku ajarkan. Ya, jadi dia tuh anggap diri dia tuh beban cuy. Jadi lebih baik si Bel tuh sendiri aja. Karena kan dia udah ngajarin semuanya. Terus dia juga gak mungkin bawa beban gitu. Jadi udah Bel tuh udah inilah.
No, Ryu. Ya, mungkin jujur aja ya. Best waifu di dan Machi menurut gua Ryu sih. Nggak ada lawan anjir. Gila masih tarung sih Ryu cuy. Oh, patah. No. Tuh Bel kemana tuh ya? Ini soalnya gini gue tuh bingung itu. Soalnya gue tuh apa ya? Gak ada yang bisa nyelamatin masa di sini. Jadi aduh, masa masa dead di sini. Apa Bel datang ngelamatin gitu? Itu firebolt ya. Oh Bel datang kah? Dia lewat jalur yang itu, jalur yang lain. Wow, let's go. Iya, dia lewat jalur yang sebelah lain. Kayaknya. Iya, jadi ya lewat yang labirin itu. Wow, gila Bel. Oh, itu batu ininya ya. Fireboltnya dicampur ke situ sama apa? Batunya itu. Anjing merinding gue sumpah. EU, iya. Bel kan EU. Boldo. Buset. Aduh anjir habis. Oh my god. Anjir keren banget sumpah episode ini. Wah ini best episode sih. Asli ini best episode sih. Gila sih. Maksud gua apa ya? Um, Gimana gue ngomong ya? Gue bagus banget sama episode ini. Gue gak bisa berkata-kata anjir. Karena gini loh. Apa namanya, kita tahu ya kenapa Rio itu kan pengen namatin Bel karena tahu dia itu adalah beban, terus dia udah ngajarin semua apa yang dia tahu kepada si Bel gitu ya. Jadi si Bel itu sebenarnya udah benar kayak udah dapat semuanya lah istilahnya dan dia bisa bertahan hidup sendiri setidaknya. Makanya si Rio itu ngorbanin diri dia supaya Bel itu biar nggak pusing-pusing lagi apa namanya ngurusin si Ryu gitu kan karena kan kakinya ada luka dan lain-lain gitu kan. Jadi itu musuh untuk ngorbanin diri dia gitu. Dan bisa bilang adegan akhirnya itu tuh eksekusi daripada pembicaraan yang selama ini dibilang sama si Ryu cuy. Yang dari episode berapa tuh ya yang kata sama Kaguya, terus akhirnya sama si Alice, terus yang kata informasi itu juga. Jadi semua itu sebenarnya apa namanya dieksekusi di sini.
Terkait dengan EU tadi kan, terkait dengan EU tadi. Aduh gila bagus banget episode ini gila. Oke, Astrea Familia. Jadi kayaknya episode berikutnya bakal flashback. Ya, ini gua tunggu gitu. Ya, itu tadi untuk episode ke-19 dari Danmachi season keempat ya. Oke, itu tadi untuk episode ke-19 dari Danmachi season keempat. Jadi ya kalau menurut gue episode ini bener-bener apa ya, bagus banget gitu ya. Ya menurut gue ini best episode untuk part kedua inilah, part kedua dari season keempat dari Danmachi gitu ya. Jadi bener-bener bagus banget kalau menurut gue. Episode ini lebih ke arah ini ya, lebih ke arah eksekusi ya daripada kata-katanya atau debat ya di antara Ryu sama Kaguya. Terus sama Alice juga dan juga sama si Lyra gitu ya. Si Lyra yang terkait dengan pengetahuan apa tuh pengetahuan itu, informasi itu kan. Jadi episode ini lebih ke arah eksekusi daripada kata-kata itu dan mood gua itu bagus banget sih. Jadi mood gua episode ini itu apa ya? Mau secara storytelling gitu ya atau mungkin secara atmosfer ketegangan itu belum dapat banget. Apalagi tadi yang pas mereka berdua ya, Shiryu sama si Bell harus ngelewatin monsternya itu secara stealth gitu ya. Jadi dia tuh harus diam-diam dan menggunakan bau monster tadi ya, jantung barbarian. Terus akhirnya pakai yang apa selimut daripada kambing dombanya itu ya, domba itunya sudah jalan pelan-pelan. Itu tegang banget men karena monsternya itu kan banyak ya dan Colosseum itu kan tadi disebutin bahwa Colosseum itu jadi kalau monsternya kebunuh di situ jadi monster itu bakal langsung lahir kembali jadi nggak bakal habis. Jadi meskipun lu ngebunuhin banyak monster di situ ya nggak bakal habis tuh apa namanya monster gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalkan ini game itu bisa jadi tempat grinding terbaik tuh ya sebenarnya. Tempat grinding terbaik tuh di Colosseum itu gitu. Tapi asli itu karena situasi sekarang itu cuma mereka berdua doang gitu ya. Bahkan istilahnya Colosseum pun juga dihindari sama keluarga atau familia daripada si Ice gitu ya. Apa namanya? Keluarga apa ya? Gue lupa nama keluarga Ice. Pokoknya familianya si Ice menghindari tempat itu karena memang berbahaya banget tempatnya dan sekarang mereka tinggal berdua doang. Tegangnya bukan main kan gitu ya. Istilahnya Bell sama Rio harus masuk karena satu-satunya jalan yang bisa dibilang mengarah ke jalur utama itu adalah seberangnya Colosseum. Jadi kan Colosseum itu kan ngelingker gitu kan. Tiger tuh ada di seberangnya. Tadi ada 4 jalur. Yang kanan itu ke mana, terus kiri itu ke labirin atau kemana gitu, gue lupa ya kanan kirinya. Tapi yang jelas ada satu ke labirin yang nanti juga menjadi salah satu jalan untuk Bell balik nyelamatin si Ryu. Terus akhirnya mau gak mau harus lurus ke depan, itu adalah untuk langsung ke jalur utama di seberangnya daripada tempat mereka datang gitu kan. Oke, mereka harus lewatin dan juga istilahnya ya kita sudah prediksi juga ya bahwa nggak bakal semudah itu juga untuk bisa datang ke seberang gitu. Dan akhirnya ya udah ketahuan bahwa akhirnya ketahuan sama monster. Jadi monster itu kan awalnya saling serang gitu ya. Jadi kalau misalkan gak ada penyusup, jadi monsternya itu di Colosseum itu bakal saling serang gitu ya. Jadi pas akhirnya si Bell sama Ryu ketahuan, akhirnya mereka anggap bahwa Bell sama Ryu itu adalah penyusup. Akhirnya semua monster itu nyerang si Bell sama si Ryu. Itu waduh itu ngeri banget sih kalau buat gue gitu ya. Mereka lari ini dan lain-lainnya. Dan akhirnya si Ryu memutuskan untuk mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan si Bell. Jadi dia itu menggunakan teknik apa namanya ya, teknik sihirnya dia gitu ya untuk terakhir kalinya. Kemungkinan itu mungkin itu sisa terakhirnya untuk nyelamatin Bell gitu. Jadi ngancurin jembatan agar monsternya nggak keluar ngejar Bell, sekaligus dia juga ngebawa si Bell ke seberang jembatan gitu. Jadi itu menurut gue memang sepertinya ya si Ryu ini memang sudah merencanakan untuk mengorbankan diri dia. Sebenarnya udah terlihat sih ya dari episode ke-17 kalau nggak salah. Ya waktu pada saat flashback waktu itu yang pro kontra ngelawan Kaguya terkait dengan keadilan. Jadi kan Ryu kan waktu zaman dulu ya pas masih di Astrea Familia, dia kan menganggap bahwa keadilan itu adalah menyelamatkan banyak orang dan lain-lain. Nah, cita-cita lah disebutnya. Jadi keadilan bagi si Ryu itu adalah bentuk daripada cita-cita tadi gitu kan. Nah, kalau si Kaguya kayaknya ngomong bahwa keadilan itu adalah ya tadi bisa jadi kayak ngorbanin orang lain demi menyelamatkan orang lain gitu loh. Jadi istilahnya kayak apa namanya
situasi itu kadang-kadang situasi itu kadang-kadang kenyataannya itu berat banget gitu ya situasinya gitu ya, yang bahkan istilahnya kita sendiri pun juga nggak bisa menghindari hal itu, makanya mengorbankan orang lain demi menyelamatkan yang lebih banyak atau kayak gimana gitu ya, itu lebih itu pasti mau nggak mau lah disebutnya kayak gitulah. Jadi istilahnya realistis keadilan gitu bagi si Kaguya gitu kan. Tapi waktu itu kan si Ryu kan menolak hal itu, makanya akhirnya dia ngomong itu ke Alice, ngomong hal itu ke Alice dan Lelena gitu kan. Dan ini yang makanya gue bilang ya, ini bagusnya storytelling untuk season 4 ini gitu ya. Karena apa ya? Mungkin kita udah biasa gitu ya ngelihat main karakter nyelamatin ceweknya atau nyelamatin orang gitu ya, nyelamatin temennya gitu ya, dengan situasi yang kadang-kadang akhirnya ya tiba-tiba muncul begitu aja gitu ya. Dan lupa, mungkin bagi lu pada mungkin yang belum mungkin yang nggak terlalu fokus ke ceritanya gitu, mungkin akhirnya melihat Bell itu ya pasti nama juga main karakter nyelamatin Ryu gitu ya, pasti nggak kayak begitu gitu kan. Memang situasi itu memang seperti itu, tapi akhirnya menjadi kayak nilai plus dari dari semua adegan dungeon ini gitu ya. Karena flashback yang sebelumnya tuh terkait dengan keadilan, semua dialognya yang gua awalnya ngira itu cuma kayak ya udah, gue pikir kayak cuma ngasih tahu sudut pandangnya, tapi ternyata semua itu ternyata related dengan kejadian ini gitu ya, dimana akhirnya kejadian tadi akhirnya Sido kan ngorbanin diri dia gitu ya, dia kira berusaha untuk ngelawan monster dan lain-lainnya gitu ya, akhirnya pedangnya patah, akhirnya udah nyerah, si Bell datang ngelamatin, jadi dia lewat jalur yang labirin, jadi itu jauh-jauh muterin labirin untuk bisa datang untuk ngelamatin si Ryu gitu. Jadi mungkin kalau kita ngeliat dari sudut pandang biasa, nih main karakter nyelamatin ceweknya gitu ya, kayak sudah biasa gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh lebih deep loh dibandingkan, jadi berat cerita yang akhirnya Bell nyelamatin Ryu itu ada kayak semacam layer ceritanya di bawahnya gitu, dan itu didukung juga dari dimana kayak apa yang dibilang sama Alice ya. Jadi kan setelah debat sama Kaguya ya terkait dengan cita-cita sama cita-cita sama kenyataan gitu ya, si Alisa kan ngomong bahwa keadilan bagi setiap orang itu kan pasti beda-beda gitu kan, keadilan itu nggak bisa diungkapkan dan dipaksa kepada orang lain dan lain-lain gitu, itu tetap ada di dalam hati gitu kan. Dan ya terkadang memang cita-cita itu kan kadang-kadang nggak bisa nggak bisa di selamanya di iniin gitu ya, selamanya direalisasikan lah bahasa cita-cita itu gitu kan. Kadang-kadang memang benar bahwa apa yang dibilang sama Kaguya itu memang situasi kan memang seperti itu. Contohnya kayak si Bell waktu itu kan nggak bisa berhasil nyelamatin Xenos. Jadi si Xenos itu kan akhirnya mau nggak mau harus balik ke dungeon gitu kan. Itu situasi yang dimana yang akhirnya pun ngebuat Bell pun juga jadi down juga kan kalau nggak salah. Ya nggak sih? Gue lupa deh. Pokoknya dia nggak bisa nyelamatin Xenos seperti yang season sebelumnya gitu ya, dimana Bell selalu nyelamatin gitu kan. Dan akhirnya situasi yang sulit itu cita-cita tadi ya bahasanya, akhirnya kalau orang yang akhirnya si Alisa kan ngomong, orang yang berhasil mencapai cita-cita tadi itu disebut sebagai Eiyu atau pahlawan. Ya akhirnya itu tuh related dengan si Bell yang ngelamatin si Ryu cuy. Dimana kan si Ryu itu kan sekarang posisinya adalah dia tahu situasinya mereka tinggal berdua, dia tahu bahwa si Ryu ini bakal jadi beban gitu, nganggepnya kan dia bakal jadi beban gitu kan, kaki dia luka, terus pokoknya Ryu ini bakal jadi beban, dan dia sudah mengajarkan semua pengetahuannya, dia mengajarkan semua pengetahuan ini ke bertahan hidup dan lain-lainnya gitu ya, bertarung semuanya tuh ke si Bell. Jadi si Bell ini istilahnya benar-benar sudah mendapatkan semua apa yang dikasih tahu sama si Ryu lah. Jadi si Ryu ini udah nganggap bahwa Bell udah nggak perlu apa-apa lagi. Coba tinggal saya mengurangi bebannya dia, itu adalah si Ryu sendiri gitu kan. Nah makanya si Ryu kan nganggap bahwa ya dia sudah bisa dibilang kayak sekarang itu mengadut keadilannya si Kaguya gitu, dimana ya lebih baik gue mengorbankan diri gue untuk menyelamatkan si Bell lah gitu kan. Tapi ya si Bell adalah si Ryu yang istilahnya atau Ryu yang dulu gitu ya, yang mengejar cita-cita. Jadi mana ya dia pengen nyelamatin semua orang gitu kan, pengen nyelamatin semua orang, dan akhirnya datang ke situ. Jadi kata-katanya Alice di mana itu menganggap bahwa itu orang yang mencapai cita-citanya itu adalah seorang pahlawan, itu benar-benar bagus banget terpotret di dalam dirinya si dalam dirinya si Bell gitu loh, dan nyelamatin Ryu di posisi kayak begitu.
Dan itu menjadi lebih deep lagi setelah kan istilahnya kalau misalnya kita ngeliat dari kata-kata terakhirnya si Ryu tadi pas dia bertarung sama monster dan lain-lainnya, si Ryu dia kan nganggap bahwa diri dia itu sebenarnya kan kotor gitu ya. Jadi dia itu apa namanya seorang kriminal dia nganggapnya, terus apa namanya ya kita seperti yang kita ketahui bahwa si Ryu kan ngebantai keluarga ini ya, keluarga yang waktu itu ngancurin keluarga Asteria. Gue lupa namanya keluarga apa gitu ya, familia apa. Dari kenapa dia menjadi buronan, blacklist ya kalau nggak salah, di blacklist nggak bisa masuk ke familia gitu kan. Terus apa namanya, pokoknya Sirio nganggap bahwa diri dia itu kriminal lah. Jadi kayak rendah gitu kan. Ini kasusnya mirip-mirip kayak waktu pada saat Haruhime yang di season 2. Dia nganggap bahwa diri itu kan pelacur gitu ya. Dan itu kan bener kayak semacam cerita yang berat ya untuk apa namanya Ryu gitu ya. Dimana dia tuh ya kita semua tahu terkait dengan flashbacknya si Ryu gitu ya. Jadi apa namanya ya intinya kayak gitu. Jadi kayak Sirio bener kayak merendahkan diri dia banget gitu ya. Bener situasinya sebenarnya mendukung kayak sebuah situasi apa namanya situasi yang akhirnya mendukung untuk Bell nyelamatin dia gitu loh. Di samping daripada yang keadilan tadi ya yang kira membentuk dan mempotret Bell menjadi EU pahlawan gitu ya, nggak cuma kayak main karakter yang nyelamatin temennya gitu kan, tapi juga akhirnya dari seorang apa ya seorang main karakter cowok gitu ya nyelamatin ceweknya gitu loh intinya. Karena kan selama ini kan Bell kan memang MC harem, gue gak tau ya dan Maci disebut harem atau enggak ya, tapi yang jelas apa namanya ya situasi itu kayak gitu. Jadi si Bell tuh sebagai main karakter cowok gitu ya nyelamatin ceweknya gitu, cewek heroinnya gitu disebutnya kalau ini ya bahasa. Jadi kayak lebih dapat lagi gitu. Makanya pas akhirnya tadi Bell muncul gitu ya, gue langsung kayak seneng banget karena jadi pas tadi Shiryu akhirnya kayak ngorbanin diri dia, gue sebenarnya udah tahu hal itu bakal muncul gitu ya. Dan apalagi ditambah dengan clue-clue tadi dari episode sebelumnya, di episode ini pun juga semakin kayak memperlihatkan bahwa si Ryu ini mau ngorbanin diri dia gitu ya, kayak ngasih pouch yang isinya ini ya, dan kayak isinya kayak Ryu tuh tahu bahwa diri dia Ryu tuh tahu bahwa mereka bakal kepisah gitu loh. Jadi pasti udah berencana nih gitu kan si Ryu untuk mengorbanin diri dia gitu. Dia udah ngajarin semuanya, bakal ngajarin kayak pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang akhirnya direpresentasikan sama si Ryu kepada si Bell. Dia ngajarin semua teknik bertahan hidup dan lain-lainnya gitu ya kepada si Bell. Jadi kayak apa namanya bagus banget sumpah asli ya. Maksud gua ini tuh apa ya menjadi salah satu hal yang akhirnya menjadi nilai plus ya untuk Danmachi season keempat, terlepas dari semua ketegangan yang terjadi gitu ya di dalam season 4 ini gitu ya, dimana ya mereka harus bertahan hidup, cuma tinggal berdua, melawan monster banyak, tempatnya luas gitu ya. Semua itu kan kebagusan daripada season keempat dari Danmachi gitu kan. Tapi akhirnya ini tuh menjadi kayak nilai plus karena ya tadi secara storytellingnya pun ini nggak meninggalkan faktor dari Danmachi itu sendiri. Dimana kan Danmachi kan memang seperti itu gitu ya. Kalau misalkan lu ngelihat Danmachi itu kayak kayak cuma kayak action harem atau kayak gimana, berarti artinya lu nggak ngelihat Danmachi secara realnya gitu loh. Dimana kan sebenarnya intinya itu adalah ini tuh kan menguji mentalitasnya Bell untuk menjadi seorang pahlawan kan istilahnya. Jadi apa namanya di sini tetap tidak meninggalkan identitas Danmachi untuk bisa tetap menempa si Bell untuk mentalitas atau mungkin kekuatan daripada seorang EU atau pahlawan gitu ya si Bell gitu. Dan juga ya mood gua season keempat ini gitu ya mungkin menjadi jawaban juga ya kenapa si Ryu menjadi best waifu di Danmachi. Sorry banget untuk lulu pada yang mungkin fansnya Hestia gitu ya, atau mungkin fansnya Ais gitu ya, atau mungkin fansnya Freya gitu ya, atau mungkin siapa lagi sih cewek-ceweknya siapa gitu ya istilahnya. Kalau menurut gua Ryu the best waifu nomor 1 di Danmachi. Mau itu secara personality, mau itu secara backstory, mau itu secara bagaimana kayak karakter developmentnya dia gitu. Kita ditunjukin Ryu yang versi masih kayak Bell gitu ya, masih naif. Akhirnya sampai sekarang dia itu realistis, situasi dia strategis juga, mencari strategi dan lain-lainnya. Dia baik juga gitu ya. Dan
Dan dia pun istilahnya tetap berjuang demi demi apa yang dia dia percaya ya. Ya tadi akhirnya satu orang yang akhirnya waktu itu lolos dari keluarga yang untuk familia yang itu ngancurin familianya dia gitu kan. Dia sampai ngejer banget tuh. Meskipun akhirnya salah pahami bahwa si Ryu ngebunuh orang. Jadi kayak kasihan gitu loh. Jadi ya maksud gue tuh ngeliat Ryu itu best waifu, tapi dia tuh nasibnya tuh kasihan gitu loh. Bahkan menurut gue lebih kasihan dibandingkan cewek-cewek yang pernah diselamatin sama Belle sebelum-sebelumnya ya. Istilahnya mah itu si kalau dibandingkan sama Seno sih enggak juga sih ya mungkin ya. Tapi ya si Ryu ini istilahnya kayak bener-bener kayak secara mentalitas juga kasihan juga, di mana dia tuh nganggap diri dia tuh rendah gitu ya, dan gak pantas tuh diselamatin gitu ya. Dia kriminal dan ya menurut gua Belle ngelamatin itu jadi kayak bagus banget sih, malah memperbagus ceritanya gitu ya. That's good gitu. Jadi ya itu kayak gitu. Jadi kalau menurut gua episode ini best episode untuk season keempat part 2 dari Danmachi gitu. Untuk kalau part pertama mungkin juga termasuk kali ya best episode juga ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Jadi segitu aja untuk episode ke-19 dari Danmachi season keempat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-20 kayak gitu. Jadi ya kemungkinan episode berikutnya bakal flashback keluarga atau Estria Familia gitu ya. Jadi ini sebenarnya gua tunggu-tunggu ya, maksud gua sepanjang episode sebelumnya kan masih kayak ngomong-ngomong antara Ryu sama anggota keluarga, anggota familianya dia, si Kaguya, Alice, terus si Lyra gitu ya. Jadi sekarang kira semoga flashback gitu. Gue penasaran sih sebenarnya apa yang terjadi kepada Astria Familia gitu. Jadi ya segitu aja. Terima kasih. Bye.